Terus di sini ada type. Type ini ada dua, ada numerik sama string. Kalau data kalian itu bentuknya kayak huruf atau misalnya nih, eh, asal kota atau misalnya jenis pekerjaan, mahasiswa kah, dosen kah, pegawai non swasta, pegawai non negeri kayak gitu. Nah, itu pakai string. Pilihnya string. Tapi kalau data kalian berbentuk angka, maka masukin data numerik. Ini, data numerik ini ya. Jadi tinggal pilih numerik atau string. Oke. Karena usia angka ya, karena usia angka maka kita pilihnya numerik. Width sama desimal, width itu lebar huruf atau banyaknya angka dalam kolom. Terus desimal ini adalah angka di belakang koma. Artinya ada dua angka di belakang koma. Kalau misalnya nanti di sini ada desimal, maka usianya belakangnya ada komanya. Tapi kan usia nggak ada desimalnya ya, nggak ada komanya ya, maka desimalnya dibikin 0. Gitu. Label ini adalah nama yang menunjukkan hasil di SPSS-nya nanti. Kalian sesuaikan dengan name, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya kita samakan kayak usia gini, itu nggak apa-apa. Value di skip dulu, nanti kita pelajari. Terus missing column align itu di skip aja. Itu hanya untuk apa sih namanya kayak penulisan rata kanan dan rata kirinya. Terus measure, pilihannya ada 3, scale, ordinal, sama nominal. Ketika kalian pengen masukin angka, maka pilih scale. Kalau tingkatan, ada level tingkatannya kayak IMT underweight, normal, overweight, itu ordinal. Kalau kalian masukinnya dalam bentuk kategori, kayak misalnya jenis kelamin kan ada laki-laki sama perempuan, maka pilihnya adalah nominal. Atau pengen kalian kelompokin jenis pekerjaan, apa ya, misalnya jenis pekerjaan, bisa pakai nominal gitu. Jadi yang angka mostly adalah pakai yang scale ini. Gitu ya, jadi pilih scale. Udah dapat nih tulis variabelnya kayak gini. Bentar, sampai sini paham nggak cara ngisinya? Ambu. Oke, dijawab ya biar saya bisa lanjut atau enggak. Terus di sini ada pilihan usia. Ini adalah data saya, usia dari responden. Saya pengen masukkan ke dalam SPSS. Nah, di sini saya copy nomor 1 sampai 20. Ini ya batasannya, nomor 1 sampai 20. Saya copy, terus saya paste. Pastenya jangan di variable view, pastenya adalah di data view. Oke, di sini udah muncul ya usia, baru deh di paste. Gitu. Muncul ini adalah hasil dari usia untuk respondennya nomor 1 sampai 20. Gitu. Jadi isi dulu variabel view-nya, udah diisi, baru ke data view. Data view-nya diisi. Gitu. Saya lanjutin lagi, saya masukin contoh, tambah contoh lagi satu, misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Jenis kelamin ini, kalau kita ngomongnya laki-laki perempuan, sebenarnya yang dipilih adalah string. Tapi kalau string nanti nggak bisa dicek untuk apa sih uji statistiknya, kayak gitu. Karena datanya adalah data huruf, bukan angka, gitu. Karena kita nanti pengen ngecek ada hubungan atau enggak misalnya, maka kita pilih yang numerik. Nah, karena dipilih yang numerik, maka harus ada coding atau pengkodean dari data yang kita masukkan. Ini saya ganti 0 dulu ya, karena jenis kelamin kan nggak ada komanya. Nah, di sini, di sini value, kalian klik ini, terus nanti kalian akan memasukkan data. Datanya kita coding. Sebenarnya untuk pengkodeannya terserah, tapi di sini saya ingin coding nilai 1 adalah labelnya laki-laki. Kalau udah di-add, sedangkan kalau 2, saya label perempuan. Gitu. Saya add lagi. Gitu. Mungkin di beberapa kalian tampilannya berbeda. Tampilannya di sini ada tambah atau tanda plusnya. Kalau misalnya bukan kayak gini tapi yang ada tanda plusnya, maka diklik dulu tanda plusnya, baru nanti masukin nilai value 1 adalah laki-laki. Gitu. Kalau dibalik boleh nggak sih, Bu? Misalnya 1 perempuan, 2 laki-laki. Boleh.
Jadi di bab 3 itu kalian udah memberikan kode, saya pengen ngasih kode satu itu berarti apa? Laki-laki, dua berarti perempuan, misalnya gitu. Atau IMT. IMT itu misalnya satu underweight, dua normal, tiga overweight, empat obes, kayak gitu. Atau mau dibalik, satu obes, dua overweight, tiga normal, empat underweight, itu nggak apa-apa. Yang penting dari awal codingnya udah disesuaikan, gitu. Saya ulangi lagi ya, satu contoh lagi, saya remove dulu, dua, isi angkanya dulu atau value, nilai value-nya, terus baru maksudnya codingnya itu angka perempuan. Baru di add. Oke, udah. Terus kalau jenis kelamin, kan termasuk pengkategorian ya, atau pengelompokan, maka measure-nya adalah nominal. Sekarang saya mau masukin data jenis kelamin. Nah, di sini udah muncul tuh jenis kelamin. Saya mau masukin data jenis kelamin. Jenis kelaminnya jangan pilih yang ini, tapi pilih yang sudah dikode. Jadi pilih yang udah saya coding ini. Pilih nomor 1 sampai 20, copy, paste, dan selesai. Itu ya untuk usia dan jenis kelamin. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ibu Mm-mm. kalau apa ini tulisannya tuh satu laki-laki tapi satunya tuh kayak desimal gitu loh Bu. 1,00. Iya. Karena apa? Karena Itu di gimana ya sininya, Bu? karena di sininya belum digantiin nol di variable view-nya. Iya nggak, Sof? Desimal kamu masih Oh 2, ya kan? iya, Nah, iya. digantiin nol. Kalau desimalnya ini 2 kayak gini, maka nanti data view-nya kayak gini, jadi ada nol-nolnya. Gitu. Makanya ini desimal jangan lupa diganti nol. Gitu. Oh, baik Bu. Sudah, Oke? sudah. Nah, yang lain ada yang bermasalah? Saya izin bertanya, Bu, Mm-mm, yang mau konfirmasi yang WIT. WIT itu kan tadi kayak banyaknya jumlah. mm-mm. Berarti maksud banyaknya jumlah datanya tuh misalnya tadi kan ada 20 data, berarti itu Oh, no, kayak no, no, ditulis no. 20 Bukan, gimana? bukan. Width itu lebar dari kolomnya. Ini kan maksimal 8. Berarti hanya 8 angka yang bisa masuk dalam satu kolom. Saya kasih contoh ya, misalnya di sini anggap aja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah maksimal 8. Saya misalnya tulis 9, nanti dia nggak bisa. Kalau huruf ya, gitu. Width-nya. Mudah? Jadi yang width di skip aja nggak apa-apa. Jenis kelamin tadi apa? Jenis kelamin 2. Gitu. Jadi yang width itu di skip aja nggak apa-apa. Terus missing, column, align, row itu di skip aja nggak apa-apa. Yang perlu di otak-atik itu adalah biasanya name, type, decimal, label, value, sama measure. Gitu. Baik, Ibu. Ada lagi selain Intan? Udah semuanya? Kalau udah, saya pengen masukin, saya pengen kalian masukin data tentang tinggi badan, berat badan, pre, dan post. Jadi saya minta kalian masukin data tinggi badan, oke, berat badan, pre, sama post. Itu nilai heart rate ya, pre HR. Saya kasih ini aja, kode pre HR sama post HR atau heart rate. Terus nanti silahkan diisi, saya ambil 2 orang untuk jadi contoh. Nanti ini kan tinggi badan, berat badan, pre sama post nilainya kan bersebelahan ya. Jadi nanti kopinya langsung aja kayak gini. Copy gitu ya, biar cepat. Jangan satu-satu. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Bu, jika dia ada muncul tulisan maksimum
Itu nggak bisa ditambahin Bu di tabel. Itu gimana Bu? Gimana? Jadi Halo, suaranya hilang. kan tadi saya mau masukin di tabel itu di usia, begitu saya Mm-mm. enter nggak mau muncul yang lainnya Bu. Oke, saya nggak tahu ya. Jadi coba di share screen, Nanda, biar saya paham maksudnya apa. Saya stop dulu. Baik Bu. Jadi dia muncul tulisan ini Bu, maximum number of variable exceeded. Ini SPSS kamu kayaknya ke installnya ini deh, ke crash gitu. Maksudnya nggak full gitu. Jadi kayaknya belum bisa diisi. Ini installnya pakai punya saya atau install sendiri? Install sendiri Bu. Oke, mungkin coba kalau misalnya ada yang belum install, bisa install pakai SPS 19 ya, saya kirim dulu. Baik Bu. Saya kan ini mau masukin data yang usia ya, Bu. Mm-mm, Kan dari 1 sampai 20. Tapi kok ini yang mm-mm. masuk cuma 16 saja ya, Bu? Lah kamu kopasnya sampai 20 atau enggak? Itu bawah lagi soft. Tadi emang Oh, sampai 24 iya. itu di Google Sheet-nya. Oh, iya. Salah. Itu bukan responden itu yang kau kopas. Maksudnya urutannya bawah lagi 24 baru dapat tuh. Ya. Adek kok tahu, Dek? Saya Sebelahan ngeliat, sama Ini Sofi. saya ngeliat punya ibu tadi, Bu. Sampai 20, sampai 24 kopinya. lihat Oh deskripsi. iya, jangan jangan ini ya, ngelihatnya jangan Yang dari ujung kiri. Iya. ngelihatnya jangan dari sel ininya, tapi dari data respondennya. Data respondennya ini kan ada 40 orang gitu. Jadi copy udah saya bold di sini. Nah, biar memudahkan. Bu, izin Bu, boleh lihat SPSS-nya lagi, Bu. Jadi contoh urutan tadi variabelnya. Nih ya. Bu, share screen-nya nge-freeze, Bu. Iya, emang saya freeze. Oh, Di ini kan, SPSS kan? ini Tapi masih ini di di Google Sheet, Bu. Oh, nih. Ya, makasih, Bu. Bentar ya, saya hapusin data dari kelas tadi. Udah? Buat contoh, Yang di variable view-nya, Bu. Ah, coba kamu isi sekalian, Dek. Saya stop share screen, kamu share screen ya. oh ya, Bu. Siap. Udah terlihat, Bu. Udah. Tinggi badan, berat badan. Pre, post. Oh iya. Benar tinggi Eh, badan. Tinggi badan, berat badan udah, terus pre, post. eh. Enggak benar tinggi Oh, badan, oh ya, ya, Bu. terus nilai Ya. pre HR, post HR.
Nah, benar banget. Kamu jangan lupa ya labelnya diisi. Soalnya kalau labelnya nggak diisi nanti di SPS-nya nggak ada judul, ini judul variabel apa, kayak gitu. Samain Oh aja iya, sama Bu. name nggak apa-apa. Oke. R. Terus. Oke, sekarang saya mau tanya ke Ade dulu. D, kalau tinggi badan di file saya ada komanya nggak? Ah, ada, Bu. Ada kan? Karena ada Ya, koma, karena dalam meter berarti desimalnya 2, benar. ini Sekarang berat 0. badan. Nah, berat badannya 0. Oke. Terus, apa lagi? HR, saya cek kok. Terus yang lainnya 0 juga, Bu. Oke, ganti 0 ya. Siap. Nah, Nah, karena di sini nggak ada pengkodean, karena cuman angka doang yang dimasukin, murni angka, maka values-nya nggak perlu kita ganti. Jenis kelamin kamu belum disclaimer diisi belum, Bu? value. Oh, Iya. diisi dulu. Nah, ini beda ya tampilannya sama saya, tinggal diklik tambah aja, terus langsung diisi laki-laki. Gitu. Kalau mau nambah, tinggal klik lagi perempuan. Oke, skalanya sekarang, Dek. Tinggi badan, berat Skala. badan, skala. Sorry. Oh iya. Measure-nya diganti scale. Nah, Jenis kelamin nominal. Tinggi badan apa? tinggi badan scale. Yes. Berat badan? Scale. Heart rate? Scale. Scale. Sama ya Scale. otomatis. Ya, Oke, berarti dah. udah. Tinggal Tinggal di di data view. kopas. Yes, data view-nya. Oke. Kamu kopas ya, Bentar. saya ngecek di sini. Oke, Bu. Set. Nah, kelamin. Oke, sambil menunggu Adi ngopas, kalian bisa lihat ya di situ tinggi badannya beda tampilannya sama kayak saya. Tinggi badan saya dalam bentuk meter. Sedangkan punyanya Ade itu karena Senti. kayaknya nggak usah. Itu cuma contoh aja. Karena sistemnya beda ya. Jadi kadang di beberapa laptop sistemnya berbeda. Kayak di saya kan titik itu koma. Jadi di saya kopasnya sama, mau di spreadsheet ataupun di SPSS. Cuman mungkin kalau di AD sistemnya berbeda. Sehingga kopasannya 1,45 di AD jadinya 145 karena komanya karena titik di saya dianggap koma di laptopnya AD gitu. Nah, nanti kalau kayak gini berarti nanti kalian menyesuaikan ya datanya. Kalau misalnya di kalian tuh titik itu apakah artinya koma ataukah titik itu titik kayak gitu. Gitu ya. Itu cuman kopasan aja nanti nggak ada hubungannya, itu cuman saya pengen ngasih tahu cara ngopas atau cara bikin data view kayak gimana. Oke, ini udah benar. Bisa di stop share screen tadi. Ya, Bu. Sudah.
Nah, sekarang kita masuk ke uji statistiknya. Saya kasih contoh dulu uji statistiknya. Nah, ini data saya tinggi badannya kan 1,45 ya, karena di laptop saya itu titik itu adalah koma gitu, kayak di bahasa Indonesia. Oke, saya pindahin dulu zoom-nya. Nah, sekarang kita mau ngecek nilai pre-post dari kelompok yang sama di satu kelompok ya. Saya pengen ngecek apakah exercise ini ngefek nggak sih ke heart rate seseorang atau heart rate dari kelompok satu, maka saya lakukan per t-test karena datanya adalah numerik. Saya klik analyze, compare means, pair sample t-test, ya kan uji parametriknya pakai pair sample t-test. Terus, bentar, ini kelas tadi, saya hapus dulu. Saya mau masukin data pre sama post, berarti pre diklik, pindah ke kanan, post diklik, pindah ke kanan. Kalau udah, di oke. Windows saya berubah, screen saya berubah. Tidak, Bu. Tidak. Masih di SPSS. Oke, saya share screen. Nah, gini. Udah pindah. Sudah, Bu. Nah, di sini ada, bentar. Di sini ada data tentang 3 tabel dari hasil SPSS-nya tadi, uji statistik per t-test. Yang perlu dibaca adalah yang ada two tailed-nya, 2 tailed-nya ini. Ini ya. Ini artinya kan 0,00 atau bisa dibaca mungkin kalau di SPSS-nya AD itu 0,001. Sama aja, dibulatkan ya istilahnya. Nah, 0,001 ini kan dia kurang dari 0,05 ya. Standar kalian adalah P-nya 0,05. Di sini didapatkan 0,001, artinya ada efek pemberian exercise terhadap heart rate. Kayak gitu. Sekarang saya ambil contoh satu lagi. Sophie bisa dibuka atau bisa di share screen. Kita ambil contoh pakai punya Sophie ya. Bu, saya pakai HP, Bu. Nggak pakai laptop ya, Bu. Siapa yang pakai? Anissa? Mohon maaf Bu, saya belum download SPSS Bu. Terus siapa nih? Saya bisa, Bu. Oke, share screen ya Intan. Baik, Bu. Yang dibuka yang mana, Bu? Yang tadi, yang data view sama variable view. Oke, Intan udah ngerjain ya. Kita ulangi lagi. Klik analyze. Analyze. Terus compare means, ya kan? Nah, pilih yang per t-test. Per sample t-test. Terus kalian masukin data pre ke kanan, post ke kanan, terus oke ya. Intan bisa klik yang option, Tan? Nah, di situ punya Intan ada tulisan confidence interval atau CI-nya adalah 95%. Karena biasanya kita standarnya adalah pakainya 0,05 ya, makanya yang dipakai adalah 95%. Nanti mungkin ada penelitian yang lebih spesifik lagi, maka CI-nya mungkin pakai standar yang 0,01 gitu. Tapi rata-rata mostly pakai yang 95%. Continue. Dan terus oke. Udah dapat ya hasilnya tadi. Oke, kayak gitu hasilnya. Yang dibaca yang bawah. Nah, significant total gitu ya. Itu untuk pakai yang uji tes parametrik per t-test. Sekarang ternyata skala data kalian tuh kategorik. Atau misalnya apa ya? Data kalian tidak normal, maka kita pakai yang non parametrik. Pindah lagi ke yang tadi. Nah, buka analyze Intan. Pilih non parametric test. Bawah lagi, dikit lagi. Non parametric test. Terus legacy dialog, legacy, terus pilih yang
two related sample. Dua related sample. Bukan bawah, yes. Nah, klik. Terus sama kayak tadi, ulangi lagi, Intan. Pre-nya ke kanan. Post ke kanan. Oke. Terus checklistnya pakai Wilcoxon. Terus oke. Ke bawah lagi. Nah, yang dibaca adalah yang assign to child. Bawah. Yes. Hasilnya 0,000. Artinya apa? Lebih kecil atau lebih besar sih daripada 0,05? Lebih kecil, Bu. Artinya ada efek dari exercise terhadap heart rate. Gitu ya. Ini adalah untuk yang tes non-parametrik menggunakan Wilcoxon. Untuk pre-post, udah paham? Ada pertanyaan atau ada yang belum jelas dari yang lain? Maaf, Bu, tadi yang bedanya kapan pakai Wilcoxon dengan yang satunya tadi, kapan ya, Bu? Udah diomongin waktu teori loh, udah diomongin waktu teori sama skill lab, sama tadi juga. Jadi kalau ujinya parametrik pakai Perti test, kalau non parametrik itu pakai Wilcoxon. Terus kapan harus pakai parametrik atau pakai Perti test? Kalau skala datanya numerik dan datanya normal. Kalau enggak normal atau skala datanya kategorik, maka pakainya baru Wilcoxon. Gitu ya. Baik, Bu. Bu, izin. Oke. Apa? Maksudnya data yang kategorik itu yang kita pakai Wilcoxon ini kan Bu, misalnya berat badan sekian itu overweight, berat badan segini Ya, IMT. obesitas. Ya, IMT Bu. ya. Ya, benar Itu Bu banget. ya. Terus Ya, kalau nanti. misalnya di kuesioner saya itu 6 itu rendah, 10 itu sedang, 12 itu tinggi, itu masuknya ke Wilcoxon juga, Bu. Wilcoxon. Ya, Berarti nanti harus ada yang kamu coding ya, kalau kayak ya. gitu. Karena Nah, kamu baru masukinnya nggak angka. Karena bukan kamu angka masukinnya ini kan, adalah Bu. coding. Ya, bukan angka hasil Heeh. tesnya, tapi codingan yang kategori tadi kan. Yes. Tapi kalau Jadi mau pakai, misalnya Heeh, Jadi misalnya nilai 1 sampai 4 itu masuk apa? ya. Kelelahan kah atau enggak atau gimana kayak gitu. Heeh. Terus kalau mau langsung gitu, Bu, misalnya pakai nilai awal, nilai normal, nggak saya kategoriin, boleh, Bu? Boleh, tapi bukan data kategorik jadinya, data Merit. numerik gitu. Sama aja, Kak, Bu? Hasilnya atau beda? Hasilnya bisa beda. Soalnya gini, kalau misalnya data numerik, misalnya ya, menurut kamu nih, anggap aja apa contohnya? Nilai FAS. Sebenarnya nilai FAS kan nggak ada kategoriknya ya, cuman kita anggap aja 1 sampai 4 itu nyeri ringan, 5 sampai 7 nyeri sedang, 8 sampai 10 nyeri tinggi, gitu ya. Dek. Ya, Bu. Sekarang kalau kamu masukin angka antara nilai 4 sama 5, itu kan ada bedanya gitu. Kalau Ya. misalnya pakai numerik, jadi spesifik. Tapi kalau misalnya nilai 4, nilai 4 itu kan nyeri rendah. Kamu bandingin sama nyeri 1. Lebih nyerian yang mana? Lebih 4, nyerian yang 4 kan? 4, ya. Tapi kalau kamu kategorikin nilai 1 sampai 4 masuk ke Sama, nyeri apa? Sama kan? sama, ya. Rendah gitu. Jadinya Oh, kemungkinan nanti akan berbeda hasilnya. Makanya iya, iya, iya. biasanya kita itu lebih menyarankan menggunakan data-data Numerik. numerik daripada kategorik. Gitu Oh, ya. ya, Bu, ya, Paham? Bu. Paham, Bu. Berarti lebih bagus numerik, Bu, ya? Yes, benar. Oke, siap. Lanjut, Bu. Oke, kalau udah bisa di-close lagi Intan. Saya contohin sekarang yang 2 kelompok yang berbeda. Untuk 2 kelompok yang berbeda,
Oke, ini saya balik ke spreadsheet-nya ya. Untuk dua kelompok yang berbeda, maka kita harus kopas dari 40 orang ini. Tapi sebelum kita kopas, saya buka SPSS-nya, saya mau bikin variabel kelompok dulu. Saya mau bikin variabel kelompok dulu karena nanti ada pembeda antara kelompok 1 sama kelompok 2. Maka di sini saya tulis dulu kelompok, terus nggak usah saya kasih koma ya, kelompok. Dan di sini saya coding, 1 itu untuk kelompok 1, add, 2 itu untuk kelompok 2. Kelompok 2, add. Terus saya oke. Masuknya kategorik jadinya nominal aja. Udah tuh saya bikin kelompok dan muncul ya di sini udahan data kelompok. Sekarang saya mau kopas dari kelompok sini. Di sini saya mau kopas semuanya 40 orang. Jadi di sini saya kopas kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini kalian bisa lihat kelompok 1 itu 20 orang. Di kelompok 2 itu nomor 21 sampai 40. Kan filenya masih kosong ya, karena tadi saya cuma nyontohin satu kelompok doang. Maka kalian harus kopas dari usia sampai ke HR ini untuk kelompok 2 ya. Jadi misalnya usia saya masukin semuanya. Supaya saya kopasnya gampang, saya langsung copy semuanya ya, kayak gini. Jadi dari awal, kalian mau copy dari nomor 21 ke 40 kayak gini, nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih suka langsung aja karena datanya sama. Terus tadi apa lagi? Jenis kelamin, sama tinggi badan, berat badan, pre, dan pos. Saya kopas ke sini, karena urutannya sama ya, makanya saya paste langsung. Udah 40 orang, gitu. Jadi sekarang kalian kopas dulu sampai 40 orang masuk ke data view ini. Silahkan. Ibu tadi yang kelompok apa ya, Bu? Kelompok berapa? Kelompok ini, bukan Yang kelompok usia variabel ya, satu. tapi kelompok yang ini nih. Saya tandain ya, kelompok yang ini. Kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi pembagian responden nomor 1 sampai 20 itu kelompok 1. Responden nomor 21 sampai 40 itu kelompok 2. Ini ya yang dikopas, bukan ini. Ini saya hidden Bukan, aja. Bu. Yang di variabelnya, Bu. Kenapa? Tadi masukin apa namanya? Ini value-nya. Value-nya, iya. 1 kelompok 1, 2 kelompok 2. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Sudah?
Semua? Fajar? Mei? Walde? Saya masih track Bu sama kayak Rafli. Ya udah. Belum, Bu. Udah ya Belum. berarti. Fajar bisa dibuka? Fajar? Share screen? Fajar nggak ada? Oke. Data view-nya? Oke, udah ya. Ke bawah? Udah, Faj. Oke, udah semua. Oke, lanjut kita ke kelompok yang berbeda ya. Untuk yang kelompok yang berbeda, buka analyze, Fajar. Analyze, compare means. Kita uji parametrik dulu ya, makanya pakai compare means. Independent sample t-test, yang ketiga. Nah, itu ya. Terus kita masukin post aja. Cukup post aja. Sebenarnya kalau nilai untuk ini cuman FYI aja ya, for your information, kalau misalnya datanya homogen yang dimasukin adalah post-post. Tapi kalau datanya nggak homogen, biasanya adalah selisih, nilai selisih. Cuman kalau nilai selisih biasanya kita cek pakai transform dulu. Tapi karena kalian belum belajar ya, jadi kita anggap aja datanya homogen, maka pakai data post-post. Terus klik yang kelompok, Fudge. Pindah ke grouping variable. No, grouping variable yang bawah. Untuk membedakan kelompok 1 dan kelompok 2. Define group. Karena masih tanda tanya ya, maka kita bikin grup 1 atau kelompok 1 adalah angka 1. Ya kan? Karena tadi kita codingnya 1 itu kelompok 1. Grup 2, kelompok 2. Klik 2. Yes, continue. Dan oke. Oke, kayak gitu ya. Itu caranya. Fudge bisa ganti share screen-nya ke yang hasilnya. Kalian nanti kalau share screen kayak Intan aja tadi ya, share screen by screen-nya, jangan by win apa sih Windows-nya. Coba Fudge, ganti Fudge, ini masih yang SPSS. Tampilannya share screen-nya di apa? Di stop terus pindah ke yang hasil akhirnya. Nah, ke bawah. Nah, di bawah yang dicek tabel yang bagian bawah ya, di situ ada signifikan total. Ada dua data di signifikan total yang tengah-tengah ya. Yap, benar banget itu. Ada equal variance assume, ada equal variance not assume. Kalau yang atas itu ketika kalian datanya homogen, maka pilih yang atas. Kalau yang data kalian ternyata tidak homogen, maka pilih yang bawah. Nanti kita, kalau masih ada waktu, kita cek untuk homogenitas. Cara ngecek homogenitas gimana? Gitu ya. Ini adalah untuk independent t-test. Oke, gitu ya. Sampai sini paham? Bu, maksud dari kata data homogen itu yang gimana, Bu? Ya, makanya nanti saya jelasin nanti. Yang ini sampai sini paham dulu. Bu. Nanti kita cari tahu ya data homogen, nggak homogen itu maksudnya gimana. Oke, kalau tidak ada, buka lagi. Gantian siapa? Ade, coba buka punya Ade deh. Oke, kita ternyata datanya tuh nggak normal gitu ya. Anggap aja datanya nggak normal. Maka kita pakai uji tes non-parametrik. Nah, untuk uji tes non-parametrik,
Ade klik analyze. Non-parametric test. Legacy. Nah, pilih yang independent, 2 independent sample, 2. Nah, klik. Oke. Terus sama kayak tadi, klik pause. Pindah. Grouping variabelnya pakai kelompok. Define dulu. Nah, bentar, jangan di oke dulu. Nah, kalian lihat di situ ada Man Whitney, Moses, Kolmogorov, dan Wald. Kalian checklist yang Man Whitney ya. Udah di checklist itu benar. Nah, terus baru oke. Oke, kadang di beberapa SPSS udah otomatis gitu. Jadi langsung ke checklist Man Whitney kayak gitu. Yang dibaca adalah nilai assume seek to tell. Oke, hasilnya adalah 0,440. Hasil 0,440 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih gede Lebih atau lebih besar, kecil? Bu, lebih besar. Artinya tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Berarti kan HA-nya HA-nya kan ditolak, HA0-nya diterima. Berarti tidak ada beda antara kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi kalau ternyata P-nya kurang dari 0,05, berarti ada beda antara dua kelompok. Seperti itu. Gitu ya? Ya, Bu. Sama aja. Tadi cuman bedanya kalau yang ini non parametrik, kayak kalau sebelumnya itu adalah parametrik. Sampai sini cukup. Yang lain? Bu. Oke. Thank you Ade, udah diwakilin. Terus coba balik lagi ke data yang lain. Jangan. Nah, Data yang ya lain. udahlah. Ya, oke. Sekarang ini dulu. Kita bentar. Nah, kita masuk ke korelasi. Kita untuk korelasi, maka kita ngecek hubungan ya. Kalau tadi kan penelitian komparatif, sekarang penelitian hubungan. Kita pengen cari tahu hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Bentar ya. Terus di sini kita pengen cari tahu hubungan antara usia dan nilai heart rate misalnya. Kita pengen cari tahu usia dan heart rate ya. Sekarang kita klik analyze, correlate, bivariat atas, klik kiri. Terus kita tadi pengen cari tahu apa? Usia dan Iya. pos Pos. HR. Yep, benar banget. Terus bentar. Di situ tuh ada 3 pilihan ya, ada Pearson, Kendall-Tau, sama Spearman, sesuai yang di Excel yang saya kasih tahu. Karena dua-duanya datanya adalah numerik, maka yang di checklist adalah parametrik. Parametriknya itu apa sih? Pearson. Son. Oke, berarti udah ya. Terus itu tesnya juga yang to-tell, karena untuk ngecek dua variabel. Terus baru kita oke. Nah, itu hasilnya. Hasilnya bisa kalian baca, di situ ada 3 nilai yang bisa dibaca. Pertama adalah nilai hipotesisnya, yaitu nilai P-nya. Nilai P-nya adalah significant to tell 0,323. Ingat ya, bacanya bukan 0,323, tapi di sebelum koma itu ada nolnya, jadi 0,323. 0,323 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05? Besar. Artinya ada hubungan atau enggak? Ada nggak Walde? Kira-kira Walde. 0,323. Berarti ada hubungan nggak Walde? Walde nggak ada? Oke. Yang lain? Anissa? Ada nggak hubungan? Berarti kalau lebih dari 0,05 Anissa. Ada mungkin, Bu. Tadi P-nya berapa? 0,05 kan?
Kalau kurang dari 0,05 berarti hasilnya signifikan, ada hubungan, signifikan memberikan efek. Kalau ternyata lebih dari 0,05 berarti lebih kan? Berarti tidak ada Hubungan. hubungan, tidak ada hubungan gitu bacanya. Jadi kalau misalnya P-nya, pokoknya kalau uji hipotesis P-nya itu lebih dari 0,05 berarti tidak berefek, tidak memberikan pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan antara dua kelompok kayak gitu. Tapi kalau kurang Oh, dari 0,05 berarti ada. oke. Oke, gitu ya. Terus poin yang kedua adalah kalian bisa melihat tingkat korelasinya. Untuk tingkat korelasinya, Pearson di sini adalah 0,160. 0,160. Artinya tingkat korelasinya sangat rendah. Semakin mendekati nilai 1, maka tingkat korelasinya semakin tinggi. Di sini hubungan antara usia dan HR, nilai tingkat korelasinya adalah 0,16. Berarti hubungannya sangat rendah. Iya ada hubungan, nggak ada hubungan ya tadi. Ya, berarti sejalan, tidak ada hubungan dan hubungannya sangat rendah. Gitu. Terus di sini nilai koefisien korelasinya adalah positif. Pearson korelasinya itu adalah positif, nggak ada nilai negatifnya ya. Karena positif artinya linear. Maksudnya linear itu gimana? Berarti semakin bertambahnya usia, maka nilai heart rate-nya juga semakin bertambah. Kayak gitu cara bacanya. Gitu ya. Berarti Oke. kalau dia minus, Bu? Kalau dia minus berarti semakin bertambahnya usia, heart rate-nya akan semakin turun. Oh, yap, Berkebalikan. Gitu yap. ya. Sekarang ganti selain Ade lagi. Tadi siapa yang udah yang masih bisa apa namanya? Share screen? Sofi bisa, Sof? Nggak bisa, Ibu. Sofi nggak bisa ya? Nggak bisa, Ibu. Intan tadi. Intan? Intan? Ya, Bu, baik. Nah, sekarang saya pengen kalian diskusikan sendiri nih. Coba, tadi saya bilang ya, tadi kan uji tes parametrik. Sekarang saya pengen kalian nguji hubungan. Coba buka dulu analyze. Correlate, bivariate, bivariate. Nah, saya nanti balikin dulu ya. Intan itu usia sama pos dibalikin dulu. Eh, diklik dulu, variabelnya diklik dulu, usianya, terus baru dibalikin. Nah, oke, saya pengen kalian ngecek hubungan antara jenis kelamin dengan nilai heart rate. Berarti menurut kalian yang harus di checklist yang mana? Oke, silakan coba. Heart rate-nya itu prima Pos, atau pos aja. Pakai apa menurut kalian? Jenis kelamin pindah, Intan, sama pos HR? Mm-mm, mm-mm. Apa yang diklik? Silakan diskusikan. Spearman. Firman. Kenapa, Nanda? Kenapa D? Salah satu. Karena kau play. Karena kita Karena datanya itu, Bu. Dia nominal. Datanya nominal. Rafli, kenapa, Fli? karena itu Bu, kita membandingkan angka Bu dari jenis kelamin dengan pos HR itu dengan nominal. Oke, sama ya, skala datanya nominal. Yang lain ada pendapat yang berbeda atau sama? dari saya belum, Bu. Karena ada Bu, apa namanya?
keeratan antara hubungan dua variabel yang ingin kita bandingkan. Kamu searching. Jadi dari nominal ini kita apa ya namanya itu? Kan kita ini mengecek dari dua variabel ini, Bu. Iya, tadi kan juga ngecek dua variabel. Kenapa pilihnya sekarang kalian Spearman? Bukan Kendall Tau atau bukan Pearson? Itu Bu, karena jenis kelamin itu dikategoriin tadi 1-2. Oke, skala datanya kategori. Rick. Makanya pakai Spearman. Oh ya, Pakai maksud. Kendall Tau boleh nggak? Kendall Tau juga untuk non-parametrik. Bisa nggak ya? Jawabannya adalah bisa. Jadi boleh di checklist Kendall Tau sama Spearman karena dua-duanya adalah untuk skala data kategori. Nah, sekarang bedanya adalah ketika nanti misalnya judul kalian menggunakan kelompok yang sama, maka disarankan pakai Kendall. Tapi kalau misalnya dua kelompok, maka pakai Spearman. Misalnya kalian pengen ngecek hubungan antara durasi kerja dengan kejadian low back pain. Nah, misalnya respondennya ini kalian bisa pakai responden yang low back pain semua. Kalian pengen langsung respondennya low back pain semua. Maka yang dipakai adalah Kendall Tau. Tapi kalau kalian pengen pasiennya itu low back, ada yang kena low back pain, ada yang nggak kena low back pain. Berarti kan ada dua tipe tuh. Maka yang dipakai adalah Spearman, gitu ya. Berarti ini Karena Kendall Bu. kalau ini kan nggak saya bedain ya, karena heart rate-nya ya udah cuman heart rate doang kan, kecuali nanti ternyata heart rate-nya ada yang hipertensi, kok astagfirullah, heart rate kok hipotensi. Apa sih namanya? Takikardi misalnya, atau mungkin ada tingkatannya kayak gitu. Itu maka yang dipakai adalah Spearman gitu. Karena di sini nggak ada, maka pakainya sebenarnya adalah Kendall. Tapi nggak apa-apa, checklist aja Spearman. Kita pengen ngebedain Kendall sama Spearman nanti ada bedanya atau enggak. Oke? Klik. Nah, di situ, kalau di sini ada bedanya nggak jenis kelamin sama kosa R? Ada ya. Nah, di situ untuk Kendall Taub nilai P-nya adalah 0,852. Untuk Spearman nilainya 0,892. Tuh, hasilnya beda ya, gitu. Jadi, kalian bisa cek sesuaikan dengan nanti kelompok uji kalian itu satu kelompok atau dua kelompok. Untuk hubungan ya, untuk penelitian hubungan. Gitu. Cara bacanya juga sama, nilai P-nya dari sync to tell, nilai tingkat koefisien korelasinya untuk melihat tingkatan atau level korelasi, sama apa sih namanya linearitas. Jadi apakah nilainya linear atau tidak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Cukup? Paham? Ibu, saya Oke. boleh berpendapat nggak, Bu? Iya, gimana Pak? Ini mungkin lebih kayak secara keseluruhan untuk materi yang berhubungan dengan data. Jadi kan memang baik Metopen juga sebenarnya ada pembahasan tentang cara bikin SPSS. Tapi memang kita itu baru sekarang gitu bener-bener langsung make SPSS-nya. Jadi kan kemarin-kemarin masih ngangong gitu Bu, walaupun kayak udah dijelasin data A, B, C gitu. Tapi kita mungkin saya sendiri lebih tepatnya saya sendiri tuh kayak baru mulai ngehnya itu baru hari ini gitu Bu. Itu aja sih Bu. Oh, oke. Di Metopen diajarin Kak? Sebenarnya ada Bu di teori, tapi kan kemarin kita tuh nggak dikasih datanya. Jadi kita udah buka SPSS-nya nih Bu, tapi karena nggak ada datanya nggak bisa kita olah juga. Kayak gitu Bu. Oh, gitu. Sama
dosen metopennya diajarin SPSS kayak gini nggak? Maksudnya secara teknisnya, nggak cuma teorinya? Sebenarnya ada Bu waktu teori, tapi karena kita nggak langsung ngerjain, jadi kalau dengerin teorinya aja kan tetap sama aja gitu, Bu. Oh gitu, ya ya ya. Berarti paling nggak dosen teorinya juga udah ngasih contoh gitu. Jadi waktu kalian meraktekinnya lebih gampang. Gitu sih. Tapi mudeng berarti ya. Sebenarnya kalau kalian habis ini lupa ya nggak apa-apa lah gitu ya. Cuman paling nggak nanti waktu ngerjain waktu di skripsi paling nggak oh keingat oh ini berarti pakai data ini nih, oh ini pakai data ini. Tinggal menyesuaikan sama skripsi kalian gitu. Karena kan nggak mungkin banget sama ketiplek gitu ya yang dikerjain sekarang sama yang nanti kalian waktu skripsi gitu. Thank you Intan untuk opininya. Yang lain gimana? Ada yang masih belum jelas? Atau kita bisa lanjut? Boleh Bu, lanjut. Oke, kalau gitu lanjut ya. Sekalian pakai punya Intan aja ya, di minimize Intan. Nah, sekarang kita baru masuk nih, Pli. Masuk ke normalitas data sama homogenitas. Sekarang kita mau ngecek normalitas data. Kita harus ngecek apakah data kita itu normal atau enggak. Supaya kita ngerti nanti mau pakai uji tes parametrik atau non-parametrik. Gitu. Sekarang kita mau cek normalitas data dari pre dan post HR ya. Kita buka analyze lagi, Intan. Terus deskriptif statistik, explore. Nah, sekarang masukin nilai pre dan post di dependent list. Nah, oke. Terus sekarang vector list sama label case sebenarnya bisa ya dikosongin. Cuman kalau misalnya kelompok kalian ada 2 misalnya, maka yang kelompok silakan masukkan di label case by. Factor list itu kalau misalnya nanti ada kelompok, variabel pendukung yang lain gitu. Kelompok diklik dulu, baru pakai tanda panah. Klik. Yes, gitu. Terus sekarang klik plot dulu. Plot pojok kanan 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 atas. No 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 no. Plot yang next. Nah, oke. Terus checklist normality plot with test. Karena kita pengen ngecek normalitasnya ya. Oke, continue. Terus baru oke. Nah, ini datanya banyak banget kalau yang normalitas. Masih examine ya, masih proses, bentar. Datanya sih di atas kayaknya. Intan, di atas. Lagi. Nah, 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 nah. Kelebihan. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Lagi. Sampai ada judul normality. Ke bawah lagi. Nah, ini dia. Cukup. Atas yang tabel atas. Nah, itu. Test of normality. Ya. Di situ ada hasilnya, ada 2 tabel. Ada Kolmogorov, ada Shapiro. Kalau sampel kalian dikit, di bawah 50 ya standarnya. Sebenarnya beberapa sumber ada yang pakai standar 50, ada yang pakai 100. Di sini sesuai dengan dosen-dosen saya dulu, mereka kebanyakan pakai yang 50 ya. Jadi pakainya kalau sampelnya kurang dari 50, maka pakai Shapiro Wilk. Yang dibaca yang Shapiro Wilk. Kalau sampelnya lebih dari 100, maka yang dipakai, atau lebih dari 50, maka yang dipakai Kolmogorov. Kolmogorov-Smirnov. Yang kalian baca adalah yang signifikan itu, SIG. Kalian baca dua-duanya. Sampel kita kan 40 ya. Maka yang dibaca yang Shapiro 0,695 dan 0,922 gitu. Di sini beda kayak tadi. Kalau uji statistik kita pakainya P kurang dari 0,05. Kalau yang ini P-nya lebih dari 0,05. Dan di sini mau pre ataupun post HR-nya nilai P-nya adalah lebih dari 0,05. Artinya datanya normal.
Gitu ya. Artinya datanya normal. Kalau satu aja, misalnya nilai pre-HR hasilnya ternyata 0,006, itu kan hasilnya kurang dari 0,05 ya, berarti datanya nggak normal, satu variabel doang. Gitu. Karena ini datanya normal, maka nanti setelah kalian uji normalitas, maka kalian bisa uji statistik dan pakai yang parametrik. Gitu. Coba Intan ke bawah, Tan. Stop. Nah, ini kalian bisa lihat kayak nilai normalitas respondennya yang titik-titik bulat itu, dia nempel kan, kayak mendekati garis tengah itu, berarti dia mendekati nilai rata dari kelompok. Semakin sih itu buletannya jauh, menjauh dari garis tengah, berarti datanya nggak normal, artinya deviasinya ada banyak. Kalau kita bilangnya skewness, ya jadi kayak apa ya, deviasi lah. Jadi kayak respondennya itu banyak yang berbeda dari kelompok rata-rata, maka datanya nggak normal. Gitu. Itu untuk tes normalitas data. Next, kita tes homogenitas. Tes homogenitas dipakai kalau kalian punya kelompok lebih dari satu. Kalian paling banyak kan kelompoknya 2 ya, rata-rata 2 kelompok. Maka kita cari tahu apakah kelompoknya ini punya variasi data yang sama atau berbeda. Atau variasi data yang homogen atau enggak. Karena pakai 2 kelompok yang berbeda. Caranya kita analyze, compare means, ya, one way ANOVA, terus masukin data pos, faktornya adalah kelompok, karena tadi ya kelompok berbeda, terus klik post hoc. Bentar ya, saya mau ngecek dulu. Nggak ada yang di checklist kan? Oke, continue. Terus option, checklist yang homogenitas, homogeneity of variance test. Yes, continue, dan oke. Di sini kita pengen cari tahu homogenitas dari dua kelompok tersebut. Apakah datanya homogen atau enggak. Di sini hasilnya signifikannya adalah 0,352. Artinya, artinya di situ berarti datanya homogen karena lebih dari 0,05. Berarti antara kelompok 1 sama kelompok 2 variasinya itu sama, variannya itu sama. Kayak gitu. Jadi nggak beda-beda jauh banget gitu. Gitu ya. Terus hubungannya apa sama uji statistik? Hubungannya adalah, Intan coba kamu ke atas buka yang independent t-test, Intan. Sebenarnya mau datanya homogen atau nggak homogen nggak apa-apa. Tapi nanti cara bacanya yang beda. Independent. Yep, itu tadi kelewat ke bawah dikit. Nah, ini. Di independent itu ada equal variance assume, yang post HR itu ya, ada equal variance assume, ada equal variance not assume, yang bawah, tabel bawah. Ya, ke kiri. Kiri yang warna blok biru itu. Nah, sebelumnya F. Nah, kan itu equal variance assume sama equal variance not assume. Yang atas itu kalian pilih kalau datanya homogen. Yang bawah kalian pilih kalau datanya tidak homogen. Jadi yang atas tuh equal variance assume nilainya adalah 0,352 ya. Signifikan totalnya kan 0,352. Atas bawah sama sih. Cuman kadang di beberapa data atau sampel nilainya bisa beda. Makanya harus hati-hati. Kalau datanya homogen, pilih yang atas. Kalau datanya nggak homogen, pilih yang bawah. Karena yang atas itu artinya datanya itu dianggap asumsinya adalah homogen, kalau yang bawah asumsinya tidak homogen. Gitu. Sebenarnya kalau sampelnya dikit tadi kayak berapa? 40 orang ya. Itu nggak beda banget sih biasanya. Cuman kalau sampelnya banyak, lumayan beda homogenitas datanya. Gitu. Sampai sini paham, Rafli? Insya Allah. Oke, gitu ya. Jadi kalau kamu
Jadi kalau kalian yang judulnya eksperimen, terus mungkin 2 kelompok, maka kalian cek per kelompoknya dulu. Nah, pas cek per kelompok, kalian cek normalitas datanya dulu. Normalitas data udah, terus baru uji statistiknya. Kalau udah, baru tuh kalau ketemu kan hasil kelompok 1, ketemu hasil kelompok 2, baru kalian bandingin kelompok 1 sama kelompok 2. Sama kalian cek dulu uji normalitas data dulu, terus uji homogenitas, terus baru uji statistik 2 kelompok. Kalau hubungan sih sama aja kayak tadi, lebih gampang ya. Ada pertanyaan sampai sini atau ada yang masih belum jelas? Bu, izin. Ya. Kalau datanya itu tidak homogen, baru saya lakukan apa namanya? Kan saya ini Bu, perbandingan Bu, intervensi. Nah, misal kelompok 1 dan kelompok 2 ini tidak homogen. Apakah itu mengganggu hasil dari intervensi, Bu? Enggak mengganggu hasil intervensi, enggak mengganggu hasil statistik juga. Cuma nanti ada yang harus kamu baca itu harus benar. Kalau ternyata datanya enggak homogen, maka baca yang tabel bawah, yang equal variance not Oh, assumed gitu. Tapi kalau misalnya datanya homogen, baru baca yang atas gitu, oh ya Bu, ngerti. Siap. gitu ya. Nah, beda nanti kalau misalnya ternyata kamu eh, nggak nyampe, kalau datanya nggak normal nanti pakainya non parametrik. Ya kalau yang non parametrik mah pakai main Whitney sama aja mau datanya homogen atau nggak homogen gitu. Baik, Bu. Ada pertanyaan lain? Yang lain gimana? Udah ada gambaran? Gambaran udah Bu, tapi mungkin lebih banyak didalamin lagi aja. Yes, benar banget. Harus, ini cuman contoh sedikit ya dari saya, nanti silahkan mungkin di Metopen kalau masih ada yang bingung dipraktekkan. Karena harusnya sih praktek fullnya di Metopen gitu. Ya udah mungkin itu aja dari saya, udah di record juga jadi bisa diulang ya. Eh, Mungkin nanti hasil recordnya bisa di-up di Lensa atau bisa dikirim ke saya biar saya upin juga di Lensa biar teman-teman yang kemarin sih pada offline ya, mungkin yang nggak sempat atau gimana bisa ngeliat lagi. Oke, untuk nilai praktiknya saya ambil dari kuis, jadi saya udah kirim di chat Zoom, itu adalah untuk soalnya, silahkan kalian jawab dan hasilnya juga diupload di situ menggunakan SPSS. Batas pengerjaannya karena hari ini libur, jadi bisa dikerjakan sampai hari Jumat siang ya. Jadi maksimal hari Jumat siang, silahkan dikerjakan di situ. Yang belum, silahkan install SPSS dari saya, boleh. Kalau install, terus laptopnya Windows, nggak usah dikoneksiin ke internet ya. Jadi biar nggak ada verifikasi ke pusat SPSS-nya. Gitu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, ada nggak? Belum Bu, mungkin nanti. Oke, kalau gitu terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga lancar semuanya ya. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Devin. Mm-mm.